Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ari Wibowo di channelnya Karunia Sejahtera ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi cara untuk install software Vetrik Aspir. Nah, di mana software tersebut hampir sama dengan AppCam, SeatCam, Mastercam dan lain-lain, yaitu fungsinya membuat file G-code yang akan dikerjakan menggunakan mesin CNC. Oke, kelebihannya sangat banyak sekali menurut saya. Dia ringan, di semua PC bisa, kemudian dia simple banget dipelajarinya. Pokoknya banyak deh kelebihannya. Jadi teman-teman kalau bermain CNC, saya rasa wajib belajar menggunakan Aspir karena Aspir itu sangat simpel sekali dibandingkan yang lain. Oke, langsung aja kita cari filenya. Ini saya udah punya filenya, Vetrik Aspir 9.510. Ini biasanya kalau beli CNC di tempat kami udah dapat software ini ya. Tinggal install. Cuma 3 langkah aja installnya. Yang pertama setup, kemudian update, kemudian crack. Kita setup dulu. Yes, ini saya pakai Windows 7 ya. Windows 7 64 bit saya. Next, tinggal di next aja. Ini apa ini ya? Coba aja diinstal lah. Kalau nggak diinstal gimana nih? Kita install aja langsung. Kemudian next. Tinggal next aja. Ini nanti kita bikin 2 video. Yang pertama video cara install Aspir aja. Yang kedua nanti cara penggunaan Aspir, ya cuma contoh dasar aja sekaligus langsung dikerjakan menggunakan mesin CNC router. Aspir ini bisa untuk drag knife juga ya, untuk pisau, untuk CNC pisau, mungkin untuk potong kaca atau potong apa ya, potong kain atau potong mal-malan kayak gitulah. Lumayan finish. Manual aja, nanti aja lah, ini cancel aja. Kemudian ini nggak usah dibuka dulu Aspirnya, kita langsung update. Start. Oke, 2 langkah sudah selesai, tinggal 1 langkah crack. Coba kalau kita nggak crack, hasilnya apa yang akan terjadi? Ini Aspirnya udah selesai, kita buka. Nah, kalau nggak di crack akan muncul seperti ini. Dia minta di crack dulu nih. Cara cracknya, kita buka crack. Karena Windows saya Windows 7, ini saya perlihatkan dulu. Nah ini ya, Windows saya Windows 64 bit. Jadi Windows 7 Ultimate, kemudian sininya 64 bit. Saya fokuskan. Ini 64 bit. Oke, dengan spesifikasi seperti ini saya harus pakai yang ini. Sama ya, Windows 10, Windows berapapun pakai ini. Atau biasanya kalau ada beberapa komputer yang kita klik ini nggak langsung muncul perizinan seperti ini, misalkan dia nanti di 64 bit atau 32 bit, sesuaikan dengan komputer kita, klik kanan properties, kemudian compatible. Ini biasanya kalau bawaannya masih mungkin Windows 7 gini ya, ini nanti atau RAM-nya ini justru malah mati gini. Oke, ini kalau diklik ini nggak mau keluar. Nah seperti ini, kalau mengalami seperti ini berarti dia nggak kompatibel. Biasanya terjadi di Windows 7, Windows 8, Windows 10. Caranya gimana kalau terjadi seperti ini? Ini kan nggak bisa dijalankan nih. Nah nggak mau jalan. Nah caranya gini, klik kanan. Ini penting ya, saya pertama kali awal-awal install Max3 bingung, nggak bisa masuk ke padnya. Properties, compatible, run. Ini taruh di XP Service Pack 2. Nah ini insya Allah nanti compatible. Kemudian oke. Nah ini tinggal klik aja tuh, bisa jalan ya padnya. Kalau udah jalan tinggal kita pad sampai selesai, pad down, artinya udah selesai. Exit, kita minimalis, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, alhamdulillah akhirnya bisa aspirnya teman-teman. Akhirnya bisa aspir. Oke, apa langsung aja ya kita praktekkan untuk bikin file biar videonya jadi satu aja. Oke, enggak apa-apa. Untuk membuat file, misalkan teman-teman udah punya file dari Corel atau dari Google atau dari manapun sumbernya yang berupa ekstensi DXF, SVG atau STL, bisa opennya di sini. Atau mungkin teman-teman mau bikin sendiri langsung tulisan di Aspir boleh, created new di sini ya. Nah, ini untuk menentukan material saya fokuskan. Oke, ini single side. Kalau yang mau dikerjakan cuma bagian sisi material, ini persiapan job, persiapan material. Kemudian ini double side. Kalau ini rotary ya nantilah mesinnya belum jadi. Ini kita pakai yang 3 axis dulu. Oke. Material kita di sini kita bikin aja X itu ke kanan ke kiri ya. Panjang ya kanan kiri. Ini 45 mili berarti 4 cm. Kita bikin, saya punya material 30 cm berarti 300 mili, kemudian naiknya ya sekitar 10 lah. 10 berarti 100. Kemudian thickness ini ketebalan saya punya 5 mili, klik 5. Ini satuan inci, ini satuan mili. Kita pakainya satuan mili. Kemudian material surface kita pakai yang atas, ini yang bawah ya. Jadi mungkin nanti titik zeronya kita memang harus nempel di atasnya material. Kemudian ini zero position, ada di atas sebelah kiri, ada di bawah sebelah kiri, kanan, tengah. Nah, tinggal sesuaikan aja. Kemudian use offset, ini offsetnya ini nggak usah dinyalakan biar titik zeronya di sini. Tapi kalau teman-teman mau zeronya di sini ya tinggal dinyalakan terus dipindah posisinya, misalkan 100 itu berarti 10. Nah, kayak gini. Jadi kayaknya nggak perlu lah ini ditutup aja. Zeronya biasanya kita langsung di bagian kiri bawah dari material tersebut. Oke, kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, kalau kita sudah punya material nih, terserah kita mau input atau import dari sini, import vektor, bitmap 3 dimensi, model mungkin mau bikin model 3 dimensi atau import foto, terserah. Nah, ini kita kalau mau gambar ya pakai channel ini, kalau mau import pakai yang atas ini. Anggap aja kita mau gambar ya, atau nulislah seperti biasa, buat contoh sederhana saja. Ini ketik apa ya, ngetik ngetik Zahra begitu ya, caps lock Zahra. Yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah posisinya, ini mau ditaruh mana. Nah, kalau saya sih sukanya nempel dekat sama zero. Text height oke, 70. Nah, ini kita nolkan aja biar posisi ada di bawah. Atau ini terlalu turun ke bawah ya kita naikkan, atau nanti manual bisa sih gitu. Cuma hurufnya aja kita bikin fontnya, karena mata pisau saya itu 6 mili. Kalau terlalu kecil gini kan nanti dia nggak bisa masuk. Biasanya saya pakai yang standar aja. Standar itu Arial black, ini bisa, atau Arial biasa, ini juga bisa, tapi terlalu kurus ya. Kurus sih, tapi cepat nanti pengerjaannya, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita oke, kita close. Ini udah jadi tulisannya. Oh sorry, ternyata dia keluar dari area kerja ini tadi. Kayaknya sih material saya 38 ya, masih cukup. Kita edit dulu materialnya. Ini kita ganti 38 cm. 38. Nah, ini masih cukup. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, ini kita blok. Nah, untuk pekerjaannya model apa adanya di toolpad sebelah kanan ini ya.
Ini ada settingan juga banyak sih, nanti tak infokan satu persatu. Kalau ini profil itu mengerjakan sampingnya huruf, sampingnya vektor atau sampingnya gambar, itu baik di samping dalam atau luar. Nanti ada pilihan inset itu di dalam, kalau outside berarti mata pisau ada di luar garis. Kalau ini pocket itu ngerjakan di dalamnya vektor. Kalau ini drilling, pengeboran. Kalau yang ini percetakan, ini asir, ini V-bit, biasanya untuk batu. Ini 3 dimensi, finishing, ini rocking. Nah, nanti bisa Anda coba-coba sendiri kalau sudah punya aspir. Ini cuma contoh aja, kita pakai pocket. Nah, untuk start-up ini adalah awalan ketika mata pisau mau mengerjakan material. Biasanya kita pakai 0. Kalau cat-up ini target yang mau digrafir berapa mili kedalamannya. Ini kita pakai 2 mili aja. Untuk mata pisaunya selection kita pakai 6 mili. 6 mili. Nah, ini kecepatannya langsung sekalian ditentukan. Ini wajib milimeter, ini juga wajib milimeter per menit. Setelah milimeter per menit, di sini kita bisa melihat kecepatan. Ini kecepatan penyayatan. Jadi ini kita pakai 1500 saja. Semakin tinggi, semakin cepat, semakin sedikit angka yang kita masukkan, maka semakin pelan. Ini biasanya kalau material yang mau dikerjakan lebih keras, maka kita harus lebih pelan. Plung rate ini kecepatan tusuk. Ini biasanya sepertiga dari fat rate, dari kecepatan sayap. Plung rate ini cuma kita isi 500. Tapi karena material saya empuk sih, saya pakai 1000 aja nggak apa-apa. Oke, 1000. Kalau pas dep ini dia stepnya, satu step berapa mili dia diizinkan. Jadi kalau kita mau target depnya tadi 1 cm atau 10 mili, pas dep ini diisi 3, berarti dia 3 kali kerja atau 4 kali kerja. Dia 3 mili dulu, ngerjakan, selesai, masuk lagi 3 mili, ngerjakan, selesai, masuk lagi 3 mili. Intinya 1 kali tusuk dia cuma diizinkan 3 mili. Tapi karena kita cuma target 2 mili, jadi 3 mili ini sudah cukup untuk 1 kali kerja. Oke, kita lanjut. Toolpadnya ini sudah selesai. Nah, ini offset itu sistem pengerjaan yang mengikuti kontur. Kalau raster dia ini ada gambarnya ya, dia muter-muter. Kalau yang raster ini dia zigzag, ini set kayak printer ini, set gitu. Kalau huruf-huruf saya sukanya ini, kalau 3 dimensi baru sukanya raster. Oke, udah selesai. Save Z ini juga penting ini. Jadi save Z itu ketika mata pisau grafir huruf Z kemudian mau pindah ke A, dia kan harus naik dulu nih dari permukaan material biar nggak menghancurkan material di sebelahnya. Nah, dia naik dulu baru pindah ke A untuk grafir A. Nah, proses pemindahan mata pisau dari min atau dari grafir Z ini mau naik dari permukaan material itu ditentukan di save Z ini. Ini ada 2 mili, artinya dia naik dari permukaan material itu sekitar 2 mili baru pindah ke A. Nah, ini nentukannya di mana? Di sini. Ini calculation dulu aja enggak apa-apa. Seperti ini nanti. Jadi yang dikerjakan sama mata router itu ya garis warna biru ini. Untuk menentukan Z-nya ini di close saja dulu. Untuk menentukan di sini ya. Ini di menu awal. Menu awal toolpad dibuka, ini ada set. Set ini menentukan thickness ini ketinggian material. Kemudian di sini, nah ini adalah posisi safety-nya dia. Ini biasanya tak pakai di 2 mili aja udah cukup sih. Kalau ini 20 ini 2 cm. Jadi ketika dia mau mengerjakan atau sudah selesai mengerjakan, dia kembali dengan ketinggian 2 cm atau home-nya sih, rumahnya tempat dia kembali nanti. Oke, siap, lanjut aja ini. Oke, yang ini tadi udah ya, udah kita buka. Oke. Kemudian kita calculation. Oke, nah ini untuk simulasi bisa di sini. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan kecepatannya. Iya. Ini material simulasinya seperti itu nanti yang akan dikerjakan sama mata router. Ini kalau semakin ke kanan ini semakin cepat ya. Oke.
Oke, selesai. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti karena kita tadi grafir cuma 2 mili kan, jadi nggak terlalu nampak juga, cuma goretan gini doang. Oke, lanjut kita bikin file G-code-nya. Ini yang terpenting, ini di close dulu. Nah, dari pocket ini file G-code-nya ada di sini nih. Nah, save toolpad ini ya. Dan yang terpenting tentukan ekstensi atau post prosesornya. Kalau pakai mesin kami pakai G-code milimeter ekstensi TAP yang ini ya. Kemudian kita simpan, save. Kemudian setelah save kita simpan di mana nih? Di CNC. Ada nggak nih tes nggak ada ya tesnya. Terus di luar sini aja, ketik Zahra, kita save. Ini filenya G-code milimeter TAP, save. Setelah save ini udah selesai ya file G-code-nya, tinggal kita buka Mac3 Mill-nya atau Mac3 Plasma, yang mau dipakai yang mana terserah. Karena sebenarnya plasma sama Mill ini sama saja, cuma interface tampilannya aja yang berbeda. Kalau saya pakai Mac3 Mill. Tapi kalau pakai mesin CNC yang 2-in-1, CNC yang plasma plus router itu pakai Mill biasanya, produk lama. Oke. Ini kalau pakai USB ya, saya ini pakai USB, koneksi antara controller ke laptop kita pakai RNR. Tapi kalau koneksinya controller ke PC menggunakan LPT port DP25 ya biasanya langsung normal printer port operation itu. Oke, kita pakai RNR. Oke, setelah itu kita load. Mana nih CNC Zahra? Nah ini tulisannya udah nampak, tinggal kita zerokan posisi CNC nya. Oke, kita nyalakan dulu. Oh sorry, ini tak sampaikan dulu ke teman-teman. Kalau mau menyalakan komputer ke PC, sebelum buka Mac3, kabel USB dari controller ini harus sudah tersambung terlebih dahulu. Ini wajib. Jadi ini tak tutup dulu. Kita ulangi dari awal lagi. Kita sudah nancep nih kabelnya. Ini ya kabelnya nancep ke controller ini. Nah, meskipun controller tidak dinyalakan, tapi dia sangat ngefek karena controllernya dapat suplai langsung dari power USB. Ini kita buka Mill. Oke. Oke, kita masukkan file G-code-nya tadi, Zahra. Oke, kemudian kita reset ini, jangan lupa karena kalau nggak di reset ya bisa jalan otomatis. Oke, ini saya perkenalkan dulu ya sedikit. Setiap video saya pasti udah ada perkenalan. Ini tombol power untuk nyalakan kontrol. Ini tombol speed untuk motor, kecepatan spindle ya. Semakin ke kiri putaran RPM-nya semakin kecil, kalau ke kanan RPM-nya semakin tinggi. Oke, ini kabel USB udah nyala. Kita zerokan dulu di bagian CNC sana ya, di mata pisaunya. Kita mau posisikan zero, terserah kita di bagian mana sesuai dengan gambar yang tadi. Oke, pick down, pick up. Jika dirasa udah zero, ganti ini udah zero ya, itu material saya kecil itu nggak nampak, nanti tak perdekat. Oke. Kalau untuk CNC-nya udah zero, baru softwarenya juga dizerokan seperti ini sampai ini titik 0. Oke, kalau sudah tinggal start aja. Start ini ya, startnya kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kita lihat. Teman-teman belum ada yang bangun, nanti pasti bangun.
Oke, sudah selesai. Langsung kita lihat hasilnya. Itu tulisan Zara. Ini menggunakan CNC full triplek yang harga 20 juta ya, karena mesinnya modern. Kalau mesinnya Bosch, kalau mesinnya modern cuma harga 19 juta. Tuh, karena ini masih pagi, masih setengah 7, belum ada aktivitas, teman-teman masih di dalam ruangan istirahat. Kan kosong semuanya. Ini masih setengah 7 pagi. Oke, sudah selesai pengetesan, cara instalasi sampai belajar menggunakan aspir sampai pengetesan pada mesin CNC router. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.